Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Pada pagi hari menjelang siang, saya akan berbicara mengenai inkarnasi yang menyelamatkan. Saya percaya tujuan utama Allah berinkarnasi adalah untuk menyelamatkan kita, umat manusia. Sekali lagi, shalom untuk kita semua, salam sehat, semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersuka cita, karena hari ini juga kita sudah memasuki Minggu Advent ketiga, Gaudete, bersukacitalah ya. Jadi hari ini kita bersuka cita. Saya kalau boleh curhat sedikit, saya terakhir itu ke Semarang sekitar 2 tahun lalu atau 3 tahun ya. Waktu itu sama teman-teman lingkungan mampir ke Semarang sebentar, terus ketemu sama Cidewi. Ya walaupun itu cuma sebentar, cuma setengah jam kali ya Cidewi ya, karena bareng sama teman-teman dari paroki dari lingkungan, jadi nggak bisa lama-lama. Tapi setidaknya sudah mampir ke Semarang. Apakah suara saya terputus-putus? Saya sih enggak. Oh, enggak aman ya? Oke, baik. Enggak terputus. Baik, terima kasih. Iya, jadi saya ingat banget waktu itu ketemu Cidewi, nyobain lumpia Semarangnya, terus juga wah macem-macem deh kuliner di situ. Dan saya juga kembali mengingat waktu umur 10 tahun, Bapak Ibu. Waktu saya umur 10 tahun, padahal udah lama banget ya, tapi saya masih ingat gitu. Ayah saya kebetulan lahir di Semarang, besar di Jogja. Nah, waktu itu diajak sama ayah saya pergi ke Semarang karena Eyang Putri waktu itu masih di Semarang sebelum pindah ke Jogja. Dan saya ingat waktu umur 10 tahun ada satu tempat es krim yang enak banget, es krim vanila, tapi saya nggak tahu tempatnya di mana. Jadi waktu itu katanya papa itu dari zaman dulu gitu, tempatnya juga sangat sederhana. Tapi es krimnya enak gitu, kayak Belanda banget gitu. Tapi saya nggak tahu tuh di mana, apa mungkin masih ada. Tetapi yang mau saya sampaikan banyak sekali kenangan di Semarang, walaupun tidak lama. Tetapi saya melihat ya di kota kelahiran ayah saya gitu di sana begitu nyaman, begitu tenang, kulinernya juga enak begitu. Dan mudah-mudahan nanti kalau Tuhan mengizinkan suatu saat saya sama suami boleh mampir ke Semarang, terus ketemu mahasiswanya dan teman-teman semua. Dan siapa tahu bisa mampir juga ya ke Tegal, Pekalongan ya suatu saat nanti. Oke, perkenalkan nama saya Inge Kusumadewi. Saya saat ini domisilinya di Gading Serpong. Gading Serpong itu di Tangerang Selatan, jadi kalau dari Jakarta itu kurang lebih 40 menit kalau nggak macet. Kalau macet ya sudah lah ya, tidak tahu sampai kapan, bisa 2 jam, bisa 1 jam. Saya dari KTM Distrik 6 Serpong, Provinsi Jakarta. Syukur kepada Allah sampai detik ini saya masih diizinkan untuk boleh melayani sebagai volunteer lokal. Baik, saya lanjutkan. Ya, Bapak Ibu, di Google saya ada menemukan satu renungan yang bagus. Dan ini saya rasa boleh saya bagikan kepada kita semua. Waktu saya menyiapkan materi ini, ada gambar yang muncul di dalam renungan tersebut. Ini adalah ceritanya, Bapak Ibu. Ini adalah gambar kebun, ada wortel, ada bawang bombay, terus ada daun bawang, dan mungkin tanaman-tanaman sayuran lainnya. Tetapi saya mau fokus sama yang ada di sini nih, ada cacing tanah gitu ya, yang warna coklat muda ini. Di situ ada refleksi seperti ini. Cacing tanah itu tentu harkatnya sangat jauh ya dari manusia. Saya membayangkan kalau saya bisa menjadi ulat atau bisa menjadi cacing tanah, walaupun diberi harta seperti apapun, diberi kuasa seperti apapun, rasanya tidak ada manusia yang mau menjadi cacing tanah ya. Belum lagi konotasinya kalau cacing tanah itu kan tempatnya kotor, jorok gitu, tempatnya di bawah tanah gitu, gelap dan sebagainya gitu. Tetapi kalau
saya membayangkan kalau saya bisa menjadi cacing tanah, berarti akal budi dan kehendak bebas saya itu harus diturunkan sehabis-habisnya untuk menjadi cacing tanah. Nah, saya membayangkan lebih lanjut, lebih dalam lagi, betapa luar biasa Allah kita yang maha agung, yang mulia, yang begitu luhur, mau merendahkan diri sehabis-habisnya untuk menjadi manusia sepenuh-penuhnya. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu. Karena Allah yang begitu agung, dia mau mengambil rupa manusia menjadi sama dengan kita, berarti kan dia merendahkan diri. Totalitas ya. Dan tidak hanya itu gitu, Allah bisa memilih untuk di kerajaan ya atau menjadi bangsawan. Tetapi Allah mengambil rupa manusia, hidup bersama dengan manusia di dalam kesederhanaan. Itu artinya Allah merendahkan diri, benar-benar merendahkan diri sehabis-habisnya untuk menjadi manusia sepenuh-penuhnya. Pertanyaannya adalah, kok mau sih Allah repot-repot menjadi manusia? Untuk apa Allah yang begitu maha agung mau merendahkan diri dan sama seperti kita? Nah, mari kita belajar bersama. Sebelumnya, tadi ada kata inkarnasi ya. Tema kita adalah inkarnasi yang menyelamatkan. Inkarnasi jangan disamakan dengan reinkarnasi ya, itu berbeda dan Gereja Katolik tidak mengakui adanya reinkarnasi. Tetapi inkarnasi itu mengacu pada Sang Firman itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Inkarnasi itu dari kata Latin yang menggabungkan kata in yang artinya menjadi, dan karo yang artinya daging. Jadi, arti harafiah inkarnasi adalah menjadi daging. Ya. Jadi, kita sudah tahu inkarnasi itu artinya menjadi daging. Kalau kita lihat di Katekismus Gereja Katolik artikel 461, dikatakan, gereja menggunakan istilah inkarnasi atau menjadi daging untuk peristiwa Putra Allah mengambil kodrat manusiawi supaya dengan demikian dapat melaksanakan keselamatan kita. Nah, sebenarnya sudah terjawab tuh pertanyaannya. Kenapa Allah mau menjadi manusia? Supaya dapat melaksanakan keselamatan kita. Nah, sekarang kita mau melihat sebentar, oke. Ya, sebenarnya kapan sih terjadinya inkarnasi? Jadi inkarnasi itu terjadi ketika malaikat Gabriel membawa dan memberikan kabar gembira kepada perawan Maria yang terberkati bahwa ia akan menjadi bunda Allah dan ditanggapi dengan jawaban ya dari Bunda Maria. Ini juga harus kita tidak boleh kita lupakan bahwa Bunda Maria menanggapi dengan jawaban ya. Barulah terjadi inkarnasi. Jawaban Bunda Maria adalah, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan ketika Bunda Maria mengatakan demikian, maka Putra Allah dikandung dan menjadi manusia oleh kuasa Roh Kudus dalam rahim perawan Maria yang terberkati. Dan peristiwa inilah yang dinamakan inkarnasi, yaitu Sang Firman Allah menjadi manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa Allah berinkarnasi? Kenapa repot-repot? Ya, itu ada istilahnya kalau di pengajaran YouTube ya, seorang romo ngomong bahasa sehari-harinya, kok Allah mau repot-repot jadi manusia? Itu ngapain, untuk apa? Nah, sekarang kita mau lihat dari Katekismus Gereja Katolik artikel 457 sampai artikel 460. Ada 4 poin mengapa Allah berinkarnasi. Yang pertama adalah untuk mendamaikan kita dengan Allah
dan dengan demikian menyelamatkan kita. Saya ini 6 bersaudara Bapak Ibu. Saya ini ragil yang bungsu. Dan kakak saya yang sulung, itu dia selalu, kakak saya laki-laki yang sulung, dia itu selalu menjadi penghubung atau pendamai antara papa saya dengan anak-anak lainnya, termasuk dengan saya. Jadi mama saya sudah almarhumah, sekarang tinggal papa saya begitu, dan papa saya sudah sepuh ya, sudah berusia nanti Januari 92 tahun. Maka gap yang besar itu antara saya dengan papa, kadang-kadang saya tidak bisa memahami apa yang papa ingin sampaikan begitu. Entah mungkin dari bahasanya atau mungkin sudah perkataannya kurang jelas dan sebagainya. Jadinya sering ada konflik-konflik kecil gitu antara anak-anak dengan papa. Nah, setiap kali itu terjadi, papa saya selalu minta siapa itu? Oke. Ya, papa saya itu selalu minta kakak saya yang paling tua, yang sulung, untuk menjadi pendamai dengan adik-adiknya, dengan anak-anaknya papa, termasuk dengan saya. Jadi papa tuh kalau misalnya udah agak sedikit salah paham sama saya gitu ya, terus papa selalu telepon gitu, Mas, kamu coba dong telepon Inge, tanyain kenapa Inge kok begitu. Papa tuh mengasihi Inge, tolong kamu sampaikan gitu. Nah, karena kakak saya ya bisa dibilang kita satu anak begitu ya, satu lifting begitu. Jadi bahasanya saya sama dengan kakak saya ya saya bisa lebih pahami gitu, dan saya bisa lebih bebas curhat ya. Kakak saya juga bisa merasakan sebagai sama-sama anak. Maka dia ngomong, Inge, papa tuh sayang banget sama kamu. Coba kamu telepon sama papa. Dia nungguin kamu telepon, ayo coba telepon. Udahlah, kita anak itu harus menghormati orang tua. Ya, memang begitulah karena usia yang gapnya terlalu besar, mungkin ada salah paham, tapi udah, ayo telepon wes, telepon papa, katanya gitu. Ya sudah, akhirnya saya telepon papa dan akhirnya mendamaikan kembali saya dengan papa. Nah, begitu pula juga dengan Allah. Allah Bapa dengan kita manusia, karena dosa, maka ada jurang yang begitu besar, yang begitu tinggi, yang begitu luas ya, sehingga yang dapat mendamaikan Bapa dengan manusia, Allah dengan manusia, ya adalah Allah sendiri. Oke. Ya, jadi yang bisa mendamaikan hubungan Allah dengan manusia ya adalah Allah sendiri. Nah, maka Allah mengutus putranya dan mengambil rupa sama dengan kita supaya dapat menyelamatkan kita. Lalu, mengapa Allah berinkarnasi? Poin yang kedua adalah agar kita dapat mengenal kasih Allah. Kalau kita lihat di Injil Yohanes bab 3 ayat 16 dikatakan begitu besar kasih Allah maka ia mengutus putranya yang tunggal untuk kita ya supaya barang siapa yang percaya padanya akan selamat beroleh kehidupan yang kekal. Nah, akan sangat lebih mudah dan ini adalah sangat bijaksana Allah hadir di tengah-tengah manusia supaya kita dapat mengenal kasih Allah. Ya, saya mengenal atau saya tahu es krim itu enak ya dari papa saya. Papa saya yang memberitahu, oh ini es krimnya enak di sini. Oh ini nanti kalau kamu ke Semarang, saya merekomendasikan lumpia Semarang yang ada di sini. Begitu. Karena papa hadir bersama-sama dengan saya dan dia mengasihi saya dan saya mengenal kasihnya itu ke papa. Papa mau yang terbaik untuk saya dan sebagainya. Begitu pula juga dengan Allah. Allah mengasihi kita dan Ia kasih itu tinggal di antara kita bersama-sama dengan kita sehingga kita mengenal, oh Allah mengasihi kita tuh seperti ini. Seperti Yesus yang telah mengasihi kita. Nah itulah kenapa poin kedua Allah berinkarnasi. Lalu yang ketiga,
Mengapa Allah berinkarnasi? Untuk menjadi contoh kekudusan. Bapak Ibu, kekudusan itu artinya kesempurnaan kasih, kesempurnaan cinta kasih. Dan pada akhirnya kita semua bersatu kembali dengan Allah. Amin, ya. Oleh karena itu, kita membutuhkan teladan. Bagaimana caranya kita menjadi kudus supaya kita bersatu kembali dengan Allah? Maka kita membutuhkan contoh, kita membutuhkan teladan. Dan di Injil Yohanes bab 15 ayat 12 dikatakan seperti ini. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi kalau kita bertanya, kesempurnaan cinta kasih itu memang seperti apa? Contoh kekudusan seperti apa? Dikatakan, seperti aku telah mengasihi kamu. Lalu poin keempat, mengapa Allah berinkarnasi? Supaya kita dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Di surat kedua Petrus, oke, sebentar saya bacakan, bab 1 ayat 4. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Oke, jadi itu alasan keempat. Poin keempat, mengapa Allah berinkarnasi. Jadi Bapak Ibu, menurut Katekismus Gereja Katolik ada 4 poin. Yang pertama untuk mendamaikan kita dengan Allah. Yang kedua agar kita dapat mengenal kasih Allah. Yang ketiga untuk menjadi contoh kekudusan yaitu kesempurnaan kasih. Dan yang keempat supaya kita dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, lalu ada pernyataan seperti ini. Inkarnasi menjadi pernyataan kasih, belas kasih, keadilan, kebijaksanaan, dan kekuatan Tuhan. Ya. Oke, kita lihat satu persatu maksudnya apa. Yang pertama, inkarnasi menjadi pernyataan kasih. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, inkarnasi itu adalah perwujudan sempurna dari kasih dan belas kasih Allah. Kasih itu adalah atau mensyaratkan bahwa orang yang kita kasihi itu kita mau dia tuh mendapatkan yang terbaik. Ya, kita mau hal yang terbaik terjadi pada orang yang kita kasihi. Lalu belas kasih itu artinya berbela rasa. Artinya kita tidak mau orang yang kita kasihi ini menderita. Maka kita berbelas kasih atau berbela rasa. Nah, inkarnasi itu sendiri, itu adalah perwujudan sempurna dari kasih dan belas kasih Allah. Allah itu tahu Bapak Ibu, kita manusia tidak akan mungkin mampu melepaskan diri dari belenggu dosa dengan kekuatan kita sendiri. Allah tahu, ya, kita ini mempunyai keterbatasan. Allah tahu kita tidak akan mampu menebus dosa kita sendiri. Maka karena begitu besar kasih Allah, Ia ingin menyelamatkan kita. Allah menebus dosa kita dalam rupa manusia, dosa kita telah ditebus. Allah tahu itu Bapak Ibu. Maka karena Allah Bapa tahu kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, maka Ia mengutus putranya untuk menyelamatkan kita. Lalu inkarnasi menjadi pernyataan keadilannya. Sungguh adil Bapak Ibu, kita yang berdosa, kita yang berbuat dosa harus mengganti rugi, ya seperti itu, atau harus membayar silih karena kita yang berbuat dosa. Tetapi Yesus yang mengambil kodrat manusia yang sekaligus putra Allah, Ialah yang melakukan silih itu untuk kita.
Jadi, Yesus yang mengambil kodrat manusia sehingga ia mewakili manusia, namun sekaligus juga putra Allah. Maka ia yang dapat mempersatukan kembali hubungan Allah dengan manusia. Jadi kita cek dulu ya. Oke, berarti sungguhlah adil kita yang harusnya menanggung itu semua, tetapi karena kasihnya, Yesus yang putra Allah menanggung itu semua. Ini saya jadi ingat sampai poin ini Bapak Ibu, sampai detik ini, saya masih di dalam nalar saya yang sangat terbatas ini, pada saat saya mempersiapkan materi ini, saya masih geleng-geleng kepala Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya berpikir, Allah, kenapa Engkau mau repot-repot melakukan ini semua untuk aku? Untuk teman-teman semua yang hadir di sini dan untuk seluruh umat manusia. Kenapa Engkau mau melakukan ini semua? Dan ternyata memang kasihnya itu tidak dapat terselami. Ya, kasihnya itu begitu luar biasa. Papa saya mengasihi saya sehingga ia secara aktif selalu kalau ada konflik kecil, papa saya yang selalu mulai duluan untuk ingin bersatu kembali dengan anaknya, dengan saya. Apalagi Allah Bapa di surga. Pasti kasihnya yang begitu sempurna, begitu rindu untuk bersatu ya, untuk kita bersatu kembali dengan Allah Bapa. Maka sampai di poin ini, ya saya secara manusia, secara kodrati, masih geleng-geleng Bapak Ibu. Mengapa Engkau begitu baik sekali kepada saya? Nah, lalu pernyataan yang ketiga, inkarnasi menjadi pernyataan kebijaksanaannya. Jadi maksudnya begini, Allah Bapa ingin mengkomunikasikan kebijaksanaannya kepada kita. Tetapi Allah memilih jalan, memilih cara yang paling sempurna, yaitu mengutarakannya langsung kepada manusia dengan cara dan bahasa yang dimengerti oleh manusia. Jadi ini adalah cara yang paling sempurna untuk Allah mengkomunikasikan, mengutarakan kebijaksanaannya dengan tinggal bersama manusia, yaitu Yesus Putra Allah. Dan pernyataan keempat, inkarnasi menjadi pernyataan kekuatannya. Artinya di sini adalah Kristus yang melakukan berbagai mukjizat, menguasai alam, Kristus yang menyembuhkan, Kristus yang membangkitkan orang mati, termasuk bangkit dari kematiannya sendiri. Disinilah inkarnasi menjadi pernyataan kekuatannya. Luar biasa ya Bapak Ibu. Nah, lalu ada juga pernyataan seperti ini. Inkarnasi dapat memperkuat iman, pengharapan, dan kasih manusia kepada Tuhan. Bagaimana inkarnasi dapat memperkuat iman kita? Santo Agustinus mengatakan, agar manusia dapat berjalan dengan lebih yakin menuju kepada kebenaran, maka kebenaran itu sendiri yaitu Sang Putra Allah telah mengambil kodrat manusia untuk menetapkan dan mendirikan iman. Bapak Ibu, syarat iman adalah menyerahkan diri secara total, menyerahkan kehendak, ya, menyerahkan akal budi kita, menyerahkan pikiran kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita percaya dari penyerahan total itu karena kita percaya bahwa Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan Yesus hadir di tengah-tengah manusia. Yesus hadir di antara kita untuk menunjukkan bahwa aku adalah jalan. Ikutlah aku. Luar biasa Bapak Ibu. Dan inkarnasi juga memperkuat pengharapan. Pengharapan itu artinya ada kepastian, ya, ada kepastian akan kebahagiaan kekal. Jadi inkarnasi
mendorong kita agar di tengah penderitaannya kita tidak kehilangan harapan. Jadi kalau kita setia, kita akan memperoleh kebahagiaan abadi di surga. Kalau tadi ya dikatakan bahwa inkarnasi itu untuk memberi contoh kekudusan, ini juga memberikan teladan kepada kita bahwa Yesus hadir di antara kita. Dia juga mau mengatakan kepada kita bahwa di tengah penderitaan yang kita hadapi, di tengah penderitaan yang sekarang kita sedang hadapi ini, bertahanlah, setialah, jangan kehilangan harapan. Karena jika kita setia, kita akan memperoleh kebahagiaan abadi di surga. Dan Yesus sudah memberikan teladan itu. Itulah mengapa inkarnasi menguatkan pengharapan. Karena di tengah penderitaan yang kita alami, ada kebahagiaan kekal. Dan Yesus sudah memberikan contoh itu kepada kita. Dan yang terakhir, inkarnasi dapat memperkuat kasih. Seperti tadi yang sudah disebutkan, inkarnasi adalah perwujudan sempurna kasih Allah kepada kita. Bapak Ibu, kita ini berdosa, tetapi Tuhan melihat ada sesuatu yang baik di dalam diri kita. Walaupun kita sudah berdosa, tetapi Tuhan melihat itu. Tuhan melihat ada yang baik di dalam diri kita. Maka Tuhan, dia inkarnasi, dia hadir di tengah-tengah kita. Karena dia melihat kita berharga di matanya. Jadi inkarnasi memperkuat iman, pengharapan, dan kasih kita. Ini luar biasa. Maka sampai detik ini, sampai poin ini, sampai di slide ini, saya juga masih geleng-geleng kepala Bapak Ibu. Sebagai manusia yang mempunyai keterbatasan. Bapak, kenapa engkau mau repot-repot melakukan ini semua? Yesus, mengapa engkau begitu luar biasa mengasihi aku? Dan engkau ingin aku selamat dan kembali bersatu dengan Allah di surga. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau sudah sampai sedemikian begini, pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan kita terhadap ini semua? Apakah kita mau menanggapinya? Atau mungkin kita mau, ya sudahlah, aku kan punya kehendak bebas. Jadi aku mau menanggapi, aku mau enggak, ya terserah aku. Tapi mari kita renungkan bersama. Luar biasa Allah melakukan itu semua untuk kita masing-masing secara pribadi. Dan di sini juga dikatakan, inkarnasi itu tidak hanya Tuhan memberi perintah. Oke Inge, kamu harus mengasihi si A. Oke si Sonya, kamu harus mengasihi si B. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Tidak. Tetapi Tuhan sendiri menunjukkan jalan. Karena jalan itu adalah Yesus. Yesus sendiri adalah jalan kepada Bapa. Luar biasa. Sekarang bagaimana tanggapan kita terhadap inkarnasi, terhadap apapun yang Allah telah lakukan kepada kita melalui misteri inkarnasi. Tentu saja kita mau menanggapi rahmat Tuhan. Dengan kehendak bebas kita, kita juga mau mengasihi Allah. Karena Allah adalah kasih dan Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan kita mau menanggapi rahmat Tuhan yang mengalir dari misteri inkarnasi ini dengan terbuka akan rahmat-Nya dan pertobatan sejati. Bapak Ibu, ada yang mengatakan begini, Inge, gampang kamu ngomong pertobatan sejati. Pertobatan sejati itu kan artinya pertobatan setiap hari, ya. Tak henti-henti pertobatan itu. Memang ngomongnya kamu gampang, melakukannya susahnya luar biasa. Bapak Ibu, Allah itu tahu kita ini rapuh. Serapuh itu Bapak Ibu, Allah itu tahu kita ini mempunyai keterbatasan. Oleh karena itu, Yesus sebelum naik ke surga mengatakan, Aku senantiasa menyertaimu sampai pada akhir zaman.
Dan janji Yesus itu ya dan amin. Ya, Yesus menggenapi. Janjinya Yesus itu nyata. Melalui apa? Melalui sakramen Ekaristi. Hari ini kita menyambut sakramen Ekaristi itu karena kegenapan janji Yesus yang menyertai kita. Karena Allah tahu kita begitu rapuh. Ya, oleh karena itu kita telah diselamatkan dan kita berjuang kan setiap hari untuk melakukan pertobatan sejati. Tapi Yesus mengatakan, aku menyertai kamu. Dan buktinya yang begitu nyata adalah sakramen Ekaristi dalam rupa hosti kecil. Supaya kita dapat menyambutnya dan ia selalu tinggal di dalam jiwa kita. Maka kalau ada juga mungkin yang mengatakan, aduh aku males sakramen Ekaristi, udahlah ya Tuhan, minggu ini aku nggak sakramen Ekaristi dulu, minggu depan aja, aku already lagi pingin males-malesan, nggak sempat. Bapak Ibu renungkanlah, Allah sudah repot-repot melakukan itu semua, sampai ia hadir juga dalam hosti kecil untuk menyertai kita. Apa tanggapan kita? Yuk kita mau berjuang. Yuk kita mau melakukan pertobatan sejati ini. Lalu juga kita mau menanggapi rahmat Tuhan ini yang mengalir dari misteri inkarnasi dengan mendoakan malaikat Tuhan atau angelus. Kenapa setiap hari ya kita mau meluangkan waktu 1 menit saja Bapak Ibu? Di jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore. Untuk kita ambil waktu sejenak di tengah kesibukan kita. Mungkin kita sedang bekerja di kantor, mungkin kita sedang mengurus anak, mungkin kita sedang memasak, ya, atau mungkin kita sedang melakukan pekerjaan apapun. Berhenti sejenak 1 menit. Kita mau mensyukuri misteri inkarnasi ini. Kita mau mensyukuri dengan kita mendaraskan doa malaikat Tuhan. Kita mau bersyukur kasih Allah yang begitu sempurna, yang telah hadir bersama-sama dengan kita dan menyelamatkan kita. Maka itulah makna dari misteri inkarnasi ini, kenapa kita setiap hari ya selama 3 kali melakukan doa malaikat Tuhan, karena kita mau mensyukuri itu. Kita mau merenungkan kembali betapa besar kasih Allah kepada kita. Ya, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Jadi waktu itu saya berada di suatu tempat, di universitas di suatu tempat di luar kota, dan waktu itu kami sedang sibuk-sibuknya begitu ya, melakukan pekerjaan. Dan jam 12 semua menaruh penanya, semua menghentikan pekerjaannya. Dan terus terang saat itu saya tidak menyadari, bahkan saya bertanya kenapa nih kok pada berhenti? Tiba-tiba berhenti gitu, silent semuanya. Karena saya bingung gitu, ada apa gitu ya. Tetapi pada saat saya melihat mereka membuat tanda salib, baru saya ngeh, oh malaikat Tuhan. Dan saya bertanya kepada rekan-rekan di situ, tadi doa malaikat ya? Oh iya, kita setiap jam 12 siang secara pribadi, kita berhenti sejenak dan kita merenungkan peristiwa inkarnasi dengan mendaraskan malaikat Tuhan. Luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu. Dan yang terakhir, bagaimana kita menanggapi rahmat Tuhan, yaitu dengan tekun dan setia menjalankan 8 komitmen. Saya secara pribadi kalau diberi kesempatan untuk boleh men-sharingkan entah itu pengajaran, entah itu renungan, saya tidak akan bosan-bosannya mengingatkan kepada kita semua, termasuk saya, yuk kita berjuang untuk tekun dan setia menjalankan 8 komitmen KTM. Kenapa? Karena 8 komitmen KTM ini sangat membantu kita untuk berjalan di dalam pertumbuhan kekudusan. Pada akhirnya, kita semua di sini pasti ingin bersatu kembali dengan Allah, betul ya? Pasti at the end of the day, kita ingin bersatu dengan Tuhan. Maka, dengan melakukan 8 komitmen KTM, dengan berusaha setia dan tekun, maka di sini akan membantu kita berjalan di dalam kekudusan. Ya, ada sakramen Ekaristi, secara teratur juga sakramen tobat,
juga mengikuti pertemuan sel secara rutin, menghadiri pertemuan seperti ini yang diadakan oleh distrik dan sebagainya, memberikan persembahan kasih sebagai perwujudan cinta kasih kita kepada Tuhan. Ini semua dibuat, ini semua ada supaya kita dapat bertumbuh di dalam kekudusan. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, melalui peristiwa inkarnasi yang menyelamatkan kita, mari kita tanggapi rahmat-Nya. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa Allah kok mau repot-repot menjadi manusia? Yaitu untuk saya dan Anda. Supaya kita semua dapat kembali bersatu dengan Tuhan. Baik, Bapak Ibu, semoga kita semua di sini semakin menyadari dan juga kita sekarang berada di tengah-tengah penantian kelahiran Yesus Kristus. Yang pertama kita mau merayakan kelahiran Yesus Kristus dan juga kita terus mau mengharapkan kedatangannya yang kedua. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.